Halo Smart Viewers, sesuai dengan janjinya aku di sini sudah bersama dengan Naila dan Yogi. Ini adalah anggota dari Binus Stingers-nya ya, tim basketnya Binus University, dan kita akan membahas tentang persiapan mereka nih di tim untuk berlaga di LIMA 2025. Halo guys. Hai Kak. Hai, gimana kabarnya nih? Baik. Ya. Oke. Nah, sebelum aku ngebahas tentang persiapannya, aku juga mau ngulik-ngulik dulu. Untuk Yogi sendiri ini sebenarnya anggota baru di Binus Stingers ya? Iya benar. Nah, aku sempat kepo-kepo soal kamu. Ternyata kamu dari SMA Gloria 1 Surabaya dan memang langganan juara di BL ya. Itu untuk profilnya, track recordnya kayaknya lumayan berat ya. Untuk maksudnya kayaknya nih banyak pressure yang akan kamu terima nanti saat berlaga. Kayak bakal ada harapan-harapan yang udah disematkan ke kamu gitu. Nah, untuk susunan rosternya, pemainnya, ada nggak sih dari mereka yang mungkin berharap kayak ngelihat performa kamu tuh seperti apa gitu? Ya, yang pasti ada sih, soalnya kan dari track record aku sendiri juga udah pernah juara di DBL gitu. Yang pasti aku juga harus jaga standarku di Binus ini sih, apalagi aku gak boleh sampai main jelek nantinya, daripada nanti biar apa-namanya bisa ngasih yang terbaik lah di Binus ini gitu. Oke, nah kalau misalkan itu mungkin tadi dari pemain di Binus Stingers ya, melihat kamu pasti maksudnya ada harapan seperti itu. Tapi kamu kalau lihat susunan pemain yang sudah ada, apa nih menurut kamu masih harus dibangun chemistry-nya, atau kamu yang harus fit in mencoba untuk membangun chemistry di sana, atau seperti apa? Yang pasti sih sebagai pemain baru ya di Binus, aku harus bisa kayak fit ke dalam tim basketnya. Apalagi aku juga berusaha buat bangun chemistry bareng tim. Biasanya tuh aku gabung gitu sama kakak kelas gitu, tanya-tanya. Biar bisa ya nanti di waktu pertandingan bisa menyatu lah gitu. Oke, berarti salah satunya ya membangun chemistry-nya dengan seperti itu ya. Yeah. Nah, kalau Naila nih, yang aku bisa bilang udah dari tahun pertama ya, ada. Kalau dari kamu, chemistry-nya saat ini di tim itu, di Putri, itu seperti apa? Jujur it's way better dari tahun lalu sih ya. Karena kita banyak evaluasinya, di setiap latihan itu kita jadi banyak ngobrol, banyak komunikasi antar pemain maupun ke pelatih juga. Jadi it's much better than the last year. Gitu. Oke, padahal tahun lalu sendiri dengan chemistry yang seperti itu ya, itu udah menang loh guys. Jadi aku makanya tadi aku agak kaget kalau misalkan kamu bilang chemistry-nya way better. Kayaknya tahun lalu udah cukup kok untuk chemistry-nya udah oke, karena aku nonton mungkin yang di pertandingan, aku lupa deh, tapi itu aku melihat ini udah bagus kok gitu. Dan maksudnya sebagai tim yang debut pertama, bahkan itu udah bisa menang seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang persiapannya tahun ini ya, kalau misalkan Naila kan di tahun lalu udah menang nih. Di tahun ini pasti kan ada expect more. Nah, pelatihan kamu untuk bisa dapat expect more itu seperti apa? Aku dan tim sekarang itu lebih menuju ke yang konsistensinya aja sih, karena kita secara kondisi fisik dan yang lain-lain sudah mencukupi, cuman salah satu yang berat adalah konsistensinya untuk menjaga itu semua. Jadi kita ningkatin kondisi fisik kita lagi, terus kita make sure detail-detail kecilnya kita tutup rapi. Oke, tapi sebenarnya emang kalau ngomongin konsistensi, secara mental juga harus siap ya. Karena biasa mendekati ajang-ajang tuh langsung kayak deg-degan juga, nervous gimana nih, apalagi lawannya. Lawannya kalau dari tim cowok, kamu pertama nanti ketemu siapa? Kita pertama langsung ketemu PH. Tuh lumayan ya, di tahun lalu juga lumayan, maksudnya jadi lawan yang cukup tangguh ya. Tapi apakah itu membuat kamu menjadi semakin terpacu untuk
wah ini lawan pertamanya udah langsung PH. Berarti trainingnya harus gimana nih? Kalau dari tim putra sendiri sih pastinya ya mungkin sempat kaget sih, cuman yang pasti kita harus tetap siap ya, apalagi di latihan kita juga semakin semangat, apalagi mau ketemu PH kan, kita pengen banget buat ngalahin UPH nanti. Oke, udah pede ya. Oke, aku tunggu untuk permainan Apiken. Nah, kalau untuk perempuan, Kita langsung ketemu Universitas Esa Unggul. wow, ini Binus memang dipercaya untuk melawan dengan tim-tim yang kuat-kuat Iya. sepertinya ya. Nah, kalau misalnya ketemu sama Esa Unggul dari tim perempuan, reaksinya gimana? Sempat kaget sih karena benar kita kayak ke ulang tahun lalu aja sih pertandingannya gitu ya, kita langsung ketemu Esa Unggul. Cuman kita nggak jadiin pressure sih, kita lebih kayak oh yaudah we got this gitu aja sih. Oke, nah tadi sebenarnya aku sempat penasaran ya tentang detail-detail kecil yang tadi ada. Kamu bilang kita sih lagi work on detail-detail yang kecil. Yes. Detail-detail kecil seperti apa sih yang menurut kalian tuh kalau ini nggak di cover, kayaknya bakal become issue gitu nanti di pertandingan. Boleh diceritain nggak? Kalau tim putri mostly lesson learned from last year ya, kita on courtnya itu kita kurang komunikasi secara pemain maupun ke pelatih. Jadi kita lebih banyak komunikasi terbuka sama mereka, dan kita juga sempat kurang bonding sih. Jadi akhir-akhir ini kita lagi sering kumpul-kumpul bareng sama tim putra juga biar kita bisa satu tujuan aja sih. Oke, berarti untuk mempererat komunikasinya itu lagi, biar nggak miskomunikasi lagi, tuh semakin sering untuk bertemu, mengobrol gitu-gitu ya. Betul. Kalau dari Yogi sendiri, kan tadi udah disebut ya dari DBL, gitu maksudnya pastinya juga menang di ajang-ajang lainnya juga. Nah, aku mau tahu value apa yang kamu bawa akhirnya ke tim nih untuk nanti nih di lapangan sih harus gue bawa sih value ini biar tim juga akhirnya bisa bekerja sama untuk ya satu tujuan juga ya untuk menang gitu. Kalau dari aku sendiri sih aku bawa semangat sih ke tim, soalnya kan biar nanti di lapangan itu semuanya bisa semangat. Kalau misal satu lagi down yang pasti harus dibawa semangat lagi kan, biar satu tim itu jadi semangat lagi. Oke, jadi kamu mencoba untuk menyemangati mereka yang mungkin lagi kendor atau mungkin biasa tuh kalau di awal-awal butuh pemanasan gitu ya. Itu mungkin lagi poin-poinnya tertinggal. Takutnya kalau misalkan nggak ada yang menyemangati justru kayak gimana nih? Jadi Kejar nggak ya? Ya, takutnya nanti semakin ketinggalan gitu kan dari yang lain gitu. Oke, untuk latihannya sendiri dalam 1 minggu, kalau nggak dimulai dari kapan nih latihannya? Aku mau tahu. Kalian udah mulai latihan untuk ajang 5 2025 ini tuh udah dari kapan? 3 bulan lalu ya? Iya, dari 3 bulan lalu persiapannya. Yes. Itu setiap hari atau dalam 1 minggu kayak kalian 3 hari atau berapa? Kalau secara keseluruhan sih most of the time cuma 3 kali ya? Iya, 3 kali. 3 sampai 4 kali. Ya. 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Untuk latihannya apa aja? Aku sebagai yang mungkin penonton, aku mau tahu kayak untuk mendapatkan performa ini di lapangan, kalian tuh latihannya apa aja sih? Mungkin dari Yogi dulu. Yang pasti kita latihan teknis basketnya pasti ya, secara strategi permainan gitu kita ningkatin di bagian situ, soalnya biar menyatulah satu sama lain, biar tidak ada miskomunikasi di lapangan nanti itu. Sisanya sih paling kita angkat beban ya, atau latihan beban, kita nge-gym. Angkat beban. Ya, kita mostly selang-seling aja sih, kayak abis teknik kita sorenya kita angkat beban tambahan, atau mungkin kayak tambahan teknis juga di hari-hari kosong kita gitu sih. Dalam pelatihannya sendiri, nih aku tahu coachnya itu lumayan galak ya. Coachnya, bener apa enggak ini ketawanya penuh makna nih. Mungkin boleh diceritain dong kalau maksudnya selama pertandingan, mungkin kalau Naila dari pengalaman tahun lalu, Last year ya. pengalaman tahun lalu tuh dari coach gimana?
Mungkin kalau terlihat dari luarnya emang galak gitu sih ya Kak. Cuman on and off court itu dia lebih ke tegas aja sih. Tapi semisal dia di luar lapangan, dia baik, dia perhatian sama kita, dia care, dia suka ajak makan kita kalau habis latihan gitu. Tapi kalau di dalam court cukup tegas sih. Jadi kita hal-hal apa yang kayak kalau sama coach ini pasti ini nih yang akan disebut kayak defense-nya dong atau apanya gitu. Kalau sekarang defense sih. Defense penting banget buat dia. Oh gitu. Kalau dari Yogi apakah sama atau ada tambahan? Mungkin kalau yang ke cowok lebih killer lagi nih gitu. Enggak lah, yang pasti sama sih. Dia lebih sering neriakin soal defense sih. Soalnya yang penting tuh defense di basket. Defense ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan ya tadi kita udah bilang ya, maksudnya untuk lawan-lawannya nih kalian berat. Maksudnya lawan pertamanya tuh lumayan berat gitu menurut aku. Dari tim pun kalian juga sudah bilang kalian sudah membangun semangat satu sama lain untuk bisa istilahnya pede ya menurut aku, karena hal itu memang sangat-sangat dibutuhkan sih gitu. Nah kalau misalkan untuk pelatihannya sendiri, aku tahu tahun lalu tuh dari tim perempuan itu juga dapat pelatihan dari salah satu pemain yang cukup ternama gitu. Nah kalau misalkan di tahun ini kalian berkesempatan untuk bisa dapat pelatihan dari pemain yang mungkin idola kalian itu siapa? Dan mungkin dikasih tahu juga alasannya. Siapa tahu pimpinan BINUS nih yang menonton saat ini ya bisa dikabulkan loh gitu. Mungkin dari Yogi dulu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin yang bisa dilihat sih Abraham Damar ya. Tuh, soalnya dari segi fundamental terus ke pemimpinannya tuh patut buat dilihat sih kalau dari aku. Oh gitu. Iya. Oke, kalau dari kalau perempuan mostly kita lebih suka internasional sih yang kemarin datang juga gitu. Cuman kalau in Indonesia mungkin salah satu teammates kita kan juga lagi timnas ya sekarang, Angelique. Mungkin dari dia juga kita juga udah dapet pelajaran-pelajaran yang bisa dia salurkan sih ke kita gitu sih. Oke, kalau misalnya tadi yang kamu sebutin itu Angelique ya, itu ada salah satu mungkin teknik atau kayak strategi permainan apa yang kamu memang berharap dia ajarkan atau seperti dia sih lebih kayak dia willing to share aja sih ke kita apa yang dia dapat di sana. Jadi karena kan di sana kebanyakan senior ya, jadi pelajaran-pelajaran yang dia dapat, she's willing to share to us. Jadi kita juga bisa dapat ilmu-ilmu dari situ sih. Oke, mungkin sebagai penutup ya teman-teman, kalian berdua boleh dong masing-masing nih sampaikan ke tim kalian, karena pasti tim kalian juga menonton ya tentang pembahasan kita tentang persiapan kalian di 5 nanti. Boleh nggak mungkin kata-kata semangat, motivasi untuk mereka agar nanti nih dalam berlaga mereka juga jadi ingat gitu loh, ini tuh pertandingan bersama, goalnya bareng-bareng untuk jadi juara 1. Amin. Ya kan? Boleh disampaikan. Harapan terbesarnya sih ya, semoga kita makin solid, kita bisa tampil maksimal di setiap pertandingannya. Juga semoga nggak ada yang cedera, semoga kita bisa menang tahun ini. Boleh Yogi? Ya tetap semangat sih, yang pasti kita pengen juara dari awal. Kita harus tetap jaga semangat kita selama di lapangan maupun di luar lapangan. Semoga kita bisa ambil juara 1 nanti. Amin. Amin paling serius ya, Binusian semuanya dan Smart Viewers. Semoga kita juga doakan karena memang kita tahu persiapan mereka nggak main-main dari Agustus. Ya, Agustus. Ya, dari Agustus, dan bahkan coachnya juga nggak main-main untuk melatih mereka gitu selama dalam 1 minggu bisa 3-4 kali, dan mereka juga membangun chemistry sebegitu rupanya, dan kita bisa lihat kerja keras mereka nanti di lapangan. Nah, tapi selain itu jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami di Jurnal BINUS.
kemanusiaan.